Mari kita pelajari lebih lanjut. Apa sih presentasi itu? Presentasi adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam menyampaikan informasi, pengajuan topik, pendapat di hadapan audiens. Yuk kita lanjutkan ke presentasi komunikasi bisnis. Presentasi komunikasi bisnis merupakan proses pembagian informasi tentang keunggulan dan manfaat dalam suatu produk. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam presentasi yaitu kesiapan fisik, merupakan kesiapan yang terjadi pada jasmani presentator, dan kesiapan mental merupakan kesiapan yang terjadi pada motivasi presentator. Yang pertama, untuk strategi kesiapan mental, 1. Relaksasi, di mana keadaan rileks pada tubuh presentator. Keadaan rileks tersebut adalah keadaan rasa tenang yang dirasakan presentator. Yang kedua adalah kognitif, kemampuan presentator perihal cara bekerja otak dan cara berpikir rasional. Yuk kita lanjutkan yang ketiga. Lalu strategi yang ketiga adalah teknik meredakan ketegangan. Teknik di sini kita ambil contoh menurut teknik Jacobson dan Schultz, di mana yang pertama mengurangi arti pentingnya sebuah kegiatan di benak presentator, lalu mengurangi ancaman yang terjadi apabila presentator merasa gagal. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis presentasi komunikasi. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita harus tahu nih, apa aja sih jenis-jenis presentasi? Yang pertama, ada presentasi dadakan atau impromptu yang dilakukan secara mendadak tanpa persiapan apapun. Yang kedua, ada presentasi naskah, yang dimana dalam penyampaian informasi dilakukan dengan membaca naskah. Yang ketiga, yakni presentasi hafalan, yang dilakukan dengan cara menghafal dari teks yang telah disediakan. Yang keempat, yakni presentasi extempore, di mana pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja. Lalu, apa sih presentasi atau grooming? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, presentasi diri adalah penampilan seseorang secara keseluruhan. Penampilan diri sering juga dikenal dengan istilah grooming. Grooming merupakan penampilan diri seseorang yang selalu terjaga dan selalu rapi. Jadi jangan lupa ya teman-teman buat memperhatikan penampilan diri kalian, karena hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri buat kalian. Selanjutnya ada unsur-unsur penting dalam penampilan yang serasi dan menarik. Yang pertama ada tata cara berbusana yang baik. Busana kerja harus mampu mencerminkan kepribadian dan profesi. Untuk perusahaan tertentu biasanya sudah disediakan seragam kerja. Tetapi jika tidak ada, maka pakailah busana kerja yang sifatnya basic dengan warna putih, hitam maupun coklat. Seperti contoh gambar yang kakak sematkan di sebelah kiri. Pakaian busana bagi pria biasanya memakai kemeja, jas, celana panjang, dan tidak lupa memakai dasi, seperti gambar yang kakak contohkan di sebelah kanan. Yang kedua, ada tata cara berias yang profesional meliputi 4 poin. Yang pertama ada perawatan rambut, yang kedua ada make up, yang ketiga ada perhiasan dan parfum, dan yang keempat ada sepatu. Jangan lupa ya teman-teman untuk menerapkan keempat aspek tersebut apabila sudah terjun langsung di dunia kerja, agar kalian terkesan profesional dan mempunyai percaya diri yang tinggi. Yang ketiga adalah sikap dan gaya tubuh yang menyenangkan. Sikap berdiri yang baik adalah tidak kaku. Pundak berada satu garis dengan bagian tubuh yang lain. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Dengan berdiri tegak, orang akan tampak percaya diri dan akan mengundang kesan positif. Yang keempat, ada ekspresi wajah yang menyenangkan. Ekspresi wajah yang menampakkan kegembiraan, menarik dan menyenangkan merupakan ungkapan emosi yang menawan. Di samping ekspresi wajah, memandang wajah lawan bicara dalam komunikasi juga merupakan hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan, seperti pada contoh di bawah. Selanjutnya, yang terakhir ada tata krama yang baik. Sopan santun merupakan dasar tata krama yang bersumber pada tenggang rasa terhadap orang lain. Tanpa sopan santun, tata krama yang baik tidak akan tercipta.
Tata krama dan sopan santun yang dimiliki tidaklah cukup, tetapi harus dikembangkan dengan pembelajaran dan aplikasi etika pergaulan yang lebih luas dan berlaku bagi pergaulan umum khususnya dalam dunia bisnis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat yang dibutuhkan dalam presentasi. Jadi sebelum presentasi kita harus memilih nih mau menggunakan alat dan media yang seperti apa. Alat dan media yang akan kita gunakan nantinya harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Jadi, ada beberapa poin penting nih yang harus diperhatikan dalam memilih alat komunikasi, yaitu yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah pelaku komunikasi. Pembahasan yang pertama adalah waktu. Alat dan media yang akan kita gunakan perlu memperhatikan waktu presentasi nih teman-teman, baik itu waktu pagi, siang, bahkan malam hari. Misalkan kita melakukan presentasi pada malam hari, maka gunakanlah tempat yang cukup penerangannya, karena kondisi penerangan pada malam hari sangat terbatas. Yang kedua adalah pelaku komunikasi. Jadi pemilihan media harus memperhatikan audiens. Siapakah nantinya yang akan menjadi pendengar presentasi kita? Apakah masyarakat umum, anak-anak, pejabat, pengusaha, atau orang tua? Nggak mungkin dong kita menggunakan media animasi bagi orang tua sebagai audiensnya, kurang cocok kan? Animasi lebih cocok digunakan pada anak-anak sebagai audiens. Selanjutnya kita akan membahas alat bantu visual komunikasi yang terdiri dari handout, papan tulis, flip chart, dan yang terakhir slide. Pembahasan yang pertama mengenai handout. Handout adalah alat bantu berupa lembaran kertas yang berisi ikhtisar, abstrak, laporan tertulis, atau materi tambahan seperti tabel dan grafik. Lalu kapan waktu yang tepat untuk memberikan handout? Opsi yang pertama adalah sehari sebelum presentasi. Tujuannya untuk memberikan pengertian dasar dalam memahami materi yang akan dipresentasikan. Opsi yang kedua adalah saat presentasi. Tujuannya untuk menjadi referensi atau alternatif jika terjadi kendala seperti ruangan yang luas atau slide yang tidak dapat ditayangkan. Opsi yang ketiga adalah setelah tanya jawab. Tujuannya untuk dibawa pulang sebagai pengingat maupun referensi lanjutan. Alat bantu visual yang kedua adalah papan tulis. Jadi papan tulis digunakan dalam presentasi di depan kelompok kecil pendengar untuk mendapatkan gambaran ide-ide yang dikemukakan oleh pembicara. Sambil menyampaikan uraian lisan, ia dapat menuliskan urutan pada papan yang tersedia atau menuliskan poin-poin penting pada papan tulis. Alat bantu visual yang ketiga adalah flip chart, yang merupakan alat bantu berupa lembaran kertas lebar yang ditempelkan pada sebuah penyangga. Alat bantu ini digunakan untuk menjelaskan pokok-pokok dengan menggunakan spidol aneka warna sesuai dengan keinginan pembicara. Ini adalah contoh dari alat bantu flip chart. Alat bantu visual yang terakhir adalah slide. Dalam penggunaan slide pada presentasi bisnis yang perlu diperhatikan adalah tulisan dalam satu slide tidak lebih dari 5 baris. Background dan tulisan harus kontras. Boleh menggunakan gambar atau animasi yang menarik, tetapi perlu diperhatikan jangan sampai esensi materi kita tenggelam karena animasi tersebut. Oke, materi selanjutnya adalah langkah-langkah presentasi. Jadi, dalam sebuah presentasi memiliki 3 bagian penting, yaitu pembuka, isi, dan kesimpulan. Seperti yang telah kalian ketahui pada umumnya, presentasi dimulai dengan membuka salam, memberi kejutan, sehingga menarik kalian sebagai pendengar untuk melihat dan mengikuti presentasi hingga akhir. Sedangkan isi adalah proses transfer ilmu kepada para pendengar, di mana pendengar mampu mengetahui hal baru tentang suatu hal. Yang terakhir adalah kesimpulan berisi penutup, kuis, ataupun hal-hal yang lain. Selanjutnya adalah bagian penting dalam suatu presentasi adalah bagian yang harus ada, meliputi pembukaan yang menarik, kebutuhan dan permasalahan, pemecahan masalah, dan terakhir ajakan melakukan suatu hal. Yang pertama adalah pembuka yang menarik, memiliki beberapa teknik, yaitu dengan adanya pernyataan yang mengejutkan, cerita-cerita pendek, ataupun bahkan mengutip suatu kalimat motivasi.
Kebutuhan dan permasalahan. Jadi sebagai presentator, mereka wajib mengetahui keadaan para pendengar ataupun permasalahan yang tengah dihadapi mereka. Selanjutnya adalah pemecahan masalah, di mana ini adalah solusi atas masalah yang menjadi hal penting tadi. Yang terakhir adalah ajakan mengambil tindakan, yaitu rekomendasi atas tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pendengar dalam waktu dekat. Biasanya, ajakan ini terdapat dalam bagian kesimpulan. Nah, dalam suatu presentasi yang menarik dan interaktif diperlukan adanya unsur-unsur presentasi di dalamnya yang terkandung adalah yang pertama, menyenangkan. Suatu presentasi harus menyenangkan agar pendengar tidak bosan dan merasa presentasi adalah suatu hal yang menakutkan. Yang kedua ada mengedukasi. Presentasi harus memiliki peran yaitu menambah pengetahuan baru terhadap pendengar. Yang ketiga adalah meyakinkan. Artinya presentasi harus dengan memberikan data ataupun fakta baru. Yang terakhir adalah mengubah pola pikir. Di sini suatu presentasi yang dimana mengubah sudut pandang seseorang dalam melihat suatu permasalahan. Nah, yang terakhir nih ada langkah-langkah presentasi, yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan presentasi. Suatu presentasi yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, sebab bagaimana pendengar mampu memahami isi sedangkan presentasi tidak memiliki tujuan. Yang kedua adalah menganalisis situasi dan pendengar. Presentator harus mengetahui keadaan dari pendengar. Yang ketiga ada menyusun materi. Jadi dalam sebuah presentasi, presentator harus dapat membuat materi dan menguasai materi tersebut, sebab para pendengar akan lebih cepat memahami materi baru jika dapat dikuasai oleh presentator. Yang terakhir ada menyampaikan presentasi dengan kalimat yang mudah dipahami. Jadi presentasi dibuat dengan sangat ringan, dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga presentasi akan lebih cepat dipahami dan juga peserta dapat menuliskan hal-hal yang penting dalam catatannya.